Semuanya, saya Wilson Fernando dari kelas 1 TPLA NPM 10625530. Hari ini kita akan membahas tentang materi PET dan konektivitas. Apa sih itu PET dan konektivitas? PET dan konektivitas adalah PET itu adalah jalur dalam graf dalam urutan simpul atau vertex yang terhubung oleh sisi S tanpa ada simpul yang diulang. Sedangkan konektivitas adalah sifat atau ukuran beberapa terhubung simpul-simpul dalam suatu graf. Kita masuk ke materi yang pertama yang akan kita bahas di video ini adalah materi PET. PET adalah urutan titik dan garis yang berurutan yang menghubungkan dari satu titik awal ke satu titik akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa PET adalah rute atau jalur yang ingin kita lalui di graf. Nah, jenis-jenis PET itu ada 4. Yang pertama adalah walk, yang kedua adalah trail, ketiga adalah simple PET, dan yang terakhir adalah cycle. Apa sih dari makna dari 4 ini? Mari kita bahas selanjutnya. Pertama adalah walk. Walk adalah jenis PET yang paling umum dan bebas karena walk memperbolehkan mengulangkan titik, walk memperbolehkan mengulangkan garis. Jadi dapat dianalogikan bisa bolak-balik di jalan yang sama dan berhenti di kota yang sama berkali-kali. Nah, sekarang ada contoh soal. Dari graf yang telah dibuat, sebutkan satu contoh walk dari titik A ke titik E yang melewati titik C 2 kali dan menggunakan garis BC 2 kali. Jadi pertama kita ke titik A ke titik B dulu untuk biar dia ke BC. Lalu dari A ke B kita ke BC. Dari BC kita ke CD dulu. Berarti C nya sudah dilewati sekali. Lalu dari D kita balik lagi ke C, jadi C nya sudah 2 kali. Lalu kita garis dari C ke B, maka BC sudah dilewati 2 kali. 2 kali ini ya. Nah, baru kita ke terakhir, kita ke E. Nah, jadi yang garis merah ini adalah PET, teman-teman. Dan PET ini termasuk contoh walk karena dia bebas, titiknya bisa dilewati 2 kali dan garisnya bisa dilewati 2 kali. Jadi seperti itulah contoh jenis yang pertama untuk PET. Oke, jenis yang kedua dari PET adalah trail. Trail lebih teratur daripada walk dikarenakan sebagai berikut. Seperti yang pertama, trail memperbolehkan kamu mengulang titik atau vertex. Dan kedua, namun trail tidak memperbolehkan kamu mengulang garis. Jadi trail itu boleh mengulang titik, tapi tidak boleh mengulang garis. Dapat dianalogikan, jalan-jalan di kota boleh mampir ke toko yang sama atau titiknya berulang-ulang kali, namun harus melewati jalan yang berbeda setiap kali dilewati. Jadi kita ke toko yang sama atau titiknya yang sama, namun kita tidak boleh melewati jalur yang sama. Jadi itu adalah trail. Oke, kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal. Ini graf yang tadi, masih graf yang sama, multigraf yang sama. Nah, dari graf atau multigraf yang telah dibuat, sebutkan satu contoh trail dari titik A ke titik D yang mengulangi titik B 2 kali, tapi tanpa mengulang garis. Kita bedah. Pertama, kita dari titik A harus ke titik D sini dan mengulangi titik B 2 kali. Jadi pertama kita dari A nih kita ke B dulu. Nah, berarti titik B sudah dilewati sekali. Lalu dari B kita ke C dulu. Garis BC. Lanjut dari C kita ke D. Walaupun sudah terpenuhi yang pertama, namun yang keduanya belum terpenuhi, yaitu titik B 2 kali. Jadi kita harus putar lagi, kita jalanin lagi. Dari D kita ke B dulu. Nah, sekarang titik B sudah dilewati 2 kali. Lalu karena kita tidak boleh melewati garis yang sama atau jalur yang sama, karena ini adalah trail, maka kita harus putar arah
dari B kita ke E. Nah, baru dari B E kita baru tutup ke D. Maka ini adalah pad untuk contoh trial. Arahnya ini. Oke, sekarang jenis yang ketiga adalah simple pad. Simple pad dapat dikatakan jenis pad tanpa embel-embel karena pertama, simple pad tidak memperbolehkan mengulang titik. Jadi tidak boleh mengulang titik. Dan yang kedua adalah namun juga simple pad tidak memperbolehkan kamu mengulang garis. Jadi kita tidak boleh mengulang titik dan tidak boleh mengulang garis. Dapat dianalogikan jalan-jalan di kota hanya boleh mampir ke toko yang sama sekali dan juga melewati jalan yang sama hanya sekali. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Masih multigraf yang sama lagi. Dari multigraf yang telah dibuat, sebutkan satu contoh simple pad dari titik A ke titik E yang paling panjang tanpa mengulang titik. Berarti yang yang paling panjang, teman-teman. Kita bedah. Dari titik A sini, kita ke titik F dulu. Biar dia muter, walaupun sebenarnya bisa langsung ke sini karena yang diminta ada paling panjang. Maka kita ke F dulu. Lalu kita ke dari F, dari A ke F, kita ke D. Ibarat kita mau muter-muter gitu, teman-teman. Nah, dari AFD kita ke C. Dari T ke C kita ke B. Nah, lalu kita dari B kita ke E. Kenapa kita tidak melewati D? Karena simple pad tidak membolehkan kita untuk mengulangi titik. Kenapa kita tidak langsung? Karena yang diminta adalah paling panjang. Jadi simple pad itu titiknya tidak boleh ngulang dan garisnya juga nggak boleh ngulang. Jadi inilah contoh simple pad. Oke, yang terakhir dari jenis pad adalah cycle. Cycle adalah sebuah walk yang dimulai dan diakhiri titik yang sama. Artinya tidak ada titik perantara yang diulang-ulang. Jadi hanya titik awal dan titik terakhir, dan tidak ada garis yang diulang kecuali titik awal dan titik akhir. Dapat dianalogikan jalan-jalan muter kampung sampai kembali ke rumah lagi. Masih multigraf yang sama. Dari graf yang telah dibuat, sebutkan satu contoh simple cycle yang paling besar. Jadi pertama kita terserah mau mulai dari mana. Kita akan mulai dari E. Dari E kita akan ke B. Dari B kita ke A. Dari A kita ke F. Dari F kita boleh ke D atau ke C, tapi namun yang diminta adalah paling besar. Maka kita ke C dulu. C dulu. Dari C kita ke D. Dan kita kembali lagi ke E. Maka ini adalah contoh simple cycle yang paling besar. Dan dari titik awal berawal dari E dan berakhir juga di E. Maka ini adalah simple cycle. Oke, sekian dari saya, Wilson Fernando. Kita sudah membahas materi pad dari pad dan konektivitas. Semoga teman-teman lebih memahami apa itu tentang pad dari jenis-jenis yang telah diungkapkan atau dijelaskan dalam video ini. Dan sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.